Tanggal 29 September 1965, Menteri PTIP atau Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Tayyip menghadap Ahmad Yani di kediamannya Jalan Lembang. Kedatangan Syarif untuk melaporkan tugasnya yang mendapat mandat dari Bung Karno untuk menghadiri satu perayaan di Peking, Cina pada 1 Oktober 1965. Sebagai seorang prajurit yang mengemban tugas kekaryaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, Syarif wajib melaporkan rencana keberangkatannya kepada Ahmad Yani. Di samping laporan soal tugas itu, Syarif juga menyampaikan informasi yang bersumber dari kalangan mahasiswa bahwa pada tanggal 30 September 1965, PKI akan mengarak para jenderal Angkatan Darat. Informasi ini memperoleh tanggapan dari Ahmad Yani yang serta-merta memanggil Jenderal S. Parman, asisten 1 Menpang AD. Menjawab pertanyaan konfirmatif dari Ahmad Yani, Parman membenarkan informasi itu. Namun dia menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan ketika semalam ia berkeliling kota. Di samping itu juga pada jam 11 pagi, Brigjen Suparjo yang telah berada di Jakarta bersama Panglima Angkatan Udara Omar Dhani mendatangi Soekarno. Suparjo melaporkan pada Presiden bahwa ada sejumlah jenderal yang tidak loyal. Ia juga menyatakan bahwa ia akan melancarkan aksi terhadap mereka bersama-sama pasukan progresif revolusioner. Sementara itu, Omar Dhani pada pertemuan itu juga memperingatkan Presiden bahwa pada tanggal 5 Oktober akan ada 20.000 orang pasukan di Jakarta dan ia khawatir bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Sore harinya, Soekarno bertemu Brigjen Sabur dan bertanya tentang perkembangan rencana tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal itu. Sabur hanya menjawab bahwa semuanya akan dilaksanakan. Mendengar hal ini, Soekarno memberi perintah, coba cepat dilaksanakan. Sore itu Soekarno juga bertemu dengan Majen TNI Mursyid yang menanyakan kesediaannya untuk menggantikan posisi Jenderal Ahmad Yani. Mursyid menjawab, saya bersedia menerimanya.